Shalom, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan kalau saat ini kita tetap dalam keadaan sehat ya. Ini semata-mata bukan karena kekuatan kita, bukan semata-mata karena kekuatan saya untuk bisa membawakan renungan sore ini, tapi semata-mata hanya kekuatan dari Tuhan Yesus saja ya. Kita patut mengucap syukur, memuji, menyembah, memuliakan namanya Dia dengan sungguh-sungguh dengan segenap kehidupan kita. Sore ini kita akan belajar sama-sama tentang satu hal, tentang ketekunan ya, ketekunan. Nah, sebelum kita mulai renungan kita sore ini, kita akan berdoa dulu untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang Maha Baik. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kasih setiamu. Biarlah Engkau pimpin Tuhan lawatan-Mu untuk setiap kami, untuk kami boleh mendengarkan sabda firman-Mu sore ini Tuhan, yang boleh menjadi kekuatan buat kehidupan kami, yang senantiasa menopang kami Tuhan dalam pengiringan kami kepada Tuhan Yesus saja. Engkau tambah-tambahkan hikmat buat hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan renungan ini. Biarlah semua di dalam kawalan Tuhan Yesus saja. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita belajar tentang satu hal, ketekunan. Kita baca dulu dalam Roma 5 ayat 3 dan 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya, ayat yang luar biasa, ayat yang ditulis oleh tokoh yang luar biasa juga, oleh Rasul Paulus, dan kita tahu beliau ini sudah mengalami semua hal, ujian-ujian yang begitu berat dia lalui ya. Dan memang hanya dengan ketekunan dia yang luar biasa ya, dia bisa menggapai banyak jiwa, menulis kitab-kitab dalam perjanjian baru begitu luar biasa jenius ya, sehingga kita merasa bahwa semua tulisan-tulisan dalam PP ini terinspirasi oleh Rasul Paulus. Hanya dengan satu hal yang dia bisa lakukan dalam kehidupan yang begitu berat dalam kehidupannya, yakni apa? Ketekunan. Ya. Tekun dalam bahasa Indonesia itu artinya rajin, keras hati, dan bersungguh-sungguh ya dalam usahanya mengerjakan sesuatu atau mengusahakan sesuatu. Ya. Dan ini menjadi pedoman pada umumnya. Siapapun juga yang bertekun, baik dalam apa yang mau dicita-citakannya, ya, baik dalam pekerjaannya, baik dia mau kepingin apa dalam hidupnya, ya, menekuni hobinya mungkin. Kalau dia bertekun, ya, dia sungguh-sungguh semangat dan semangatnya tidak pernah padam, maka saya yakin hasilnya akan luar biasa. Ya. Contoh saja yang paling simpel. Saya sendiri sudah bekerja puluhan tahun ya, dan Tuhan memberkati saya dengan luar biasa. Tuhan mencukupkan dengan segala perkara. Ini juga hasil dari satu ketekunan di mana saya tetap buka toko dari pagi sampai sore, tidak kenal lelah ya. Bahkan dulu pun kalau hari Minggu saya buka toko Bapak Ibu ya. Saya buka toko bukan jam 7 tapi mulai jam 6 pagi bahkan sampai jam 6 malam ya, buka toko. Kalau Minggu saya ambil jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Kemudian cepat-cepat istirahat sebentar. Kemudian kita cepat mandi dan kemudian langsung gereja. Gerejanya jam 3 saat itu. Nah, dari titik inilah kita belajar bahwa ketekunan yang orang dunia punya persepsi ya, bahwa ketekunan itu membawa hasil yang luar biasa, itu iya dan amin. Ini berlaku universal, berlaku untuk semua orang ya, yang bertekun untuk menekuni segala sesuatu di bidangnya masing-masing. Tapi kalau dalam ayat ini, artinya itu dalam bahasa Yunani namanya, saya nggak bisa bahasa Yunani Bapak Ibu, tapi ya kadang-kadang memang saya harus buka ini soalnya saya kepingin tahu juga apa beda enggak dengan yang memang arti tekun yang dipersepsikan oleh orang-orang sekuler, karena ternyata memang beda ya. Tekun dalam bahasa Yunani artinya hupomone ya, sikap hati yang tabah menghadapi apapun di depan kita ya.
baik itu problem kehidupan, baik itu masalah, baik itu apapun juga yang sepertinya menekan dalam kehidupan kita, ya. Kita bertahan, kita bersabar, ya. Kita bersungguh-sungguh duduk di bawah kaki Tuhan untuk mendapatkan satu pemecahan dalam hal ini. Dan itulah memang yang dimaksud dalam ayat Roma 5 ayat 3 dan 4 tadi, ya. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, ya. Karena kita tekun menyebabkan kita menjadi tahan uji, dan tahan uji itu akhirnya menimbulkan pengharapan yang luar biasa, ya. Dan kalau kita tahu pengharapan kita itu adalah pengharapan dalam Tuhan Yesus, kita tahu bahwa pengharapan itu dikaitkan, ya, dengan bait maha suci, ya, di belakang tabir, ya. Dan kita tahu hasilnya pasti luar biasa, ya. Kita tahu bahwa kehidupan kekristenan itu kadang-kadang memang nggak seperti yang difirmankan, ya, nggak seperti yang saya bawakan saat ini, ya. Kadang-kadang waktu kita tekun sebentar, kemudian kita merasa bahwa oh masalahnya sudah selesai, ya. Oh masalahnya sudah beres, ya. Oh problem kehidupan ini sudah terpecahkan, ya. Keuangan sudah lancar dan sebagainya. Maka seringkali, bukan kadang-kadang, seringkali ketekunan itu mulai jadi melorot pelan-pelan, ya. Sudah ke gerejanya gak apa-apalah, ya, lodang-lodang aja, ya. Kemudian doanya kalau pas malam doa lupa-lupa sedikit gak masalah, ya. Tapi itu menyebabkan kehidupan kita akan menjadi kering, Bapak Ibu. Kehidupan kita akan menjadi apa ya? Satu hal yang menyebabkan kita kalau ada problem itu datang lagi. Namanya orang hidup, mana ada problem yang setelah selesai satu dan kemudian kita tidak akan ada problem lagi, tidak begitu, ya. Kalau problem satu datang, maka kita harus siap-siap untuk problem yang kedua yang akan mungkin datang menimpa kita, ya. Yang sering kali saya katakan, ya, kalau problem satu datang, maka problem 2, 3, 4 itu sudah ngintip di depan pintu, ya. Untuk itulah, ya, kita harus kuat, kita harus perkasa, kita harus kokoh di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Dan itu diperlukan ketekunan yang luar biasa. Kita belajar 3 hal. Kita harus tekun dalam hal apa sih sehingga iman kita itu, sehingga kita mempunyai peluru yang cukup banyak, ya, untuk menghadapi apapun juga. Kalau kita punya persediaan peluru yang banyak untuk apapun juga, untuk masalah yang akan datang, kita siapkan peluru kita, ya, maka yakin dan percaya kita akan semakin kuat dalam Dia. Kita akan menganggap masalah persoalan kita itu hal yang biasa terjadi. Kita akan bisa mengatakan, hai masalah, di manakah sengatmu? Belum maut, ya, tapi masalah. Nanti kalau sampai kita satu titik tertentu, ya, kita akan semakin yakin kepada Tuhan. Maka kita boleh katakan, hai maut, di mana sengatmu? Tidak takut apa-apa belas, Bapak Ibu, ya. Semuanya akan berjalan baik, berjalan luar biasa. Sebab memang kita sudah mempunyai peluru yang banyak. Nah, peluru kita itu apa? Gitu ya. Malam ini kita akan belajar peluru kita itu apa. Kita akan belajar 3 hal. Secara cepat saya akan sampaikan. Singkatannya gampang. Saya singkat dengan BIL, Bil. BIL, Bil. Bil, B apa? B. Baca firman Tuhan. Simple kan? Hal yang sangat sederhana. Tekun dalam membaca Alkitab. Lakukan ini terus menerus, ya. Bil ini baca, imani, lakukan nanti, ya. Bil ini lakukan terus menerus, continuously dalam kehidupan kita. Jadi gaya hidup, jadi lifestyle, jadi karakter buat kehidupan kita, ya. Dan itu boleh menempa kita setiap hari, ya. 1, baca firman Tuhan, baca Alkitab. B yang pertama, tekun dalam membaca Alkitab. 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Manfaatnya luar biasa, ya. Untuk mengajar, ya. Untuk kita tahu, oh aku salah. Dari mana? Dari baca Alkitab, ya. Untuk memperbaiki kelakuan kita, yang sehari-hari mengecewakan Tuhan,
yang sehari-hari seringkali menyusahkan hatinya Tuhan Yesus. Kita bisa asah itu, ya. Kita perbaiki setiap hari. Katakan kepada Dia melalui doa kita, Tuhan, aku kepingin jadi orang baik. Tuhan, aku kepingin lebih baik hari ini daripada kemarin. Besok lusa, aku kepingin lebih baik dari hari ini. Bulan depan, aku akan lebih baik dari bulan ini. Apapun juga yang kita lakukan, ya, yang kita persiapkan, baca Alkitab, sesuatu hal yang sangat simpel, ya. Sebenarnya sangat simpel, tapi inilah peluru kita yang sangat luar biasa. Mendidik orang dalam kebenaran. Kita akan menjadi terbiasa menjadi orang yang benar, menjadi orang yang terbiasa untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hatinya Tuhan. Ya. Contoh yang nyata dalam, katakanlah mungkin saya punya cucu, namanya Vion. Ya. Dia sebetulnya belum saatnya untuk bisa tambah-tambahan. Ya. Susah sekali dulu diajar tambah-tambahan. Ya. Kemudian sama mamanya dijelaskan namanya les kumon, ya. Les kumon. Ya. Dan tambah-tambahan ini kalau saya perhatikan itu kadang-kadang Vion itu nggak pakai logikanya dia, ya, nggak pakai logikanya dia. Ya. 2 tambah 5 seperti hafal di luar kepala, sebab memang dilatih tiap hari, dilatih tiap hari. Dah hafal Bapak Ibu. Dia dengan cepat sekali. 2 tambah 5 7, 3 tambah 8 11, 4 tambah 12 16, cepat sekali. Saya pikir kok bisa begitu cepat ya? Ternyata memang saya tanya dari keponakan saya yang satunya, memang kumon itu modelnya model hafalan. Dia bilang gitu, model hafalan. Nanti dari hafalan itu, ya, kemudian logika anak itu akan dipecahkan. Logika anak akan pecah dan kemudian dia akan mengerti pelan-pelan. Oh, logikanya kenapa 2 tambah 4 sama dengan 6? Oh, karena memang 2 itu ditambahi 4. Katakanlah misalnya ada 2 buah nanas, tambahi 4 buah nanas, oh menjadi 6 buah nanas. Logikanya baru jalan kemudian. Tapi hafal duluan, ya, hafal duluan. Ya. Sekarang sudah mencapai kali-kalian Bapak Ibu. Puji Tuhan. Belum kali-kalian, tapi bahannya sudah dikasih sama gurunya. Dan kemudian saya katakan kepada cucu saya, Vion, untuk kali-kalian juga sama. Ya. Kamu sebetulnya dengan logika bisa, logikamu mulai jalan kan, mulai jalan. Saya katakan kalau misalnya 2 tambah 2 itu artinya 2-nya kali 2 Vion. Jadi kalau misalnya ada 2 buah nanas, tambahkan lagi 2 buah nanas, nah itu nanti jadi 4. Sebetulnya tambah-tambahan sama dengan kali-kalian, cuma namanya kali, dikalikan, ya, dipingke. Nah daripada gitu Vion, susah nanti kalau sudah sampai tinggi. Kalau 9 kali 9, 9 kali 8. Satu-satunya untuk belajar kali-kalian. Nah, ini bukan ngajarin Bapak Ibu ini ya, untuk tambah-tambah dan kali-kalian. Tapi memang saya itu contoh ya. Satu-satunya paling gampang apa? Hafalkan. Demikian juga firman Tuhan. Semakin kaya kita dengan firman Tuhan, ya, semakin ada yang banyak ditangkap oleh otak kita. Ya. Pada saat ada masalah datang, tanpa ada Alkitab di depan kita akan mengerti. Kita akan tahu untuk mengerti, oh ada ayat ini, ya. Oh ada ayat ini, ya. Ada ayat ini jadi senjata kita. Ini menyebabkan kita semakin kuat dalam Tuhan. Ya. Nah, sekarang coba kita baca di dalam Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. 1 Timotius 4 ayat 13 dikatakan, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Firman Tuhan perjanjian lama dikatakan dalam Yosua, kita harus bertekun dalam baca Alkitab, baca kitab Taurat. Kemudian Rasul Paulus juga katakan, ya, dalam Timotius dikatakan, sampai aku datang. Paulus waktu itu pergi jauh dan dia datangnya nanti 1-2 tahun kemudian, dikatakan tekun dalam baca kitab-kitab suci, ya. Itu akan membangun dan mengajar kita menjadi lebih baik. Kita mempunyai peluru-peluru yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tekun dalam membaca Alkitab. Baca bil, ya, baca. I-nya iman. Ya. Tekun dalam iman kita.
ya, sering kali saya katakan, saya sering kali ulang-ulang, jangan ditambahkan Yesus plus dalam kehidupan kita. Ya. Tekun di dalam Dia saja apapun terjadi. Kolose 1 ayat 23. Kolose 1:23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Paulus orang pintar Bapak Ibu, orang yang kalau mau cari duit dengan kepintarannya sangat mudah. Tapi dia katakan, Paulus telah menjadi, aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Siapa tokoh haji pelayannya? Siapa tokoh PB yang hidupnya mapan? Tidak ada penderitaan, tidak ada. Semuanya harus menyangkal dirinya. Semuanya harus mengalami banyak ujian, banyak penderitaan. Paulus yang pintar, Paulus yang katakanlah seperti yang saya katakan tadi, kalau dia mau cari duit dengan kepintarannya sangat mudah. Tapi dia sangkal dirinya. Dia iman hanya kepada Tuhan Yesus saja, tanpa plus apapun juga. Kalaupun mati, matilah, katakan begitu bagi kehidupannya dia. Dan memang ternyata dia mati sungguh. Dan kita lihat tokoh-tokoh Alkitab begitu banyak yang mengorbankan dirinya karena menyangkal dirinya, bukan menyangkal Tuhan ya, menyangkal dirinya untuk mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang mempunyai alam semesta, Tuhan yang mempunyai surga ya. Dan kepada Dialah kita mengikutinya, kepada Dialah kita berharap, hanya kepada Dialah kita gantungkan segenap kehidupan kita. Jangan sampai seperti katakanlah misalnya saya ambil contoh Saul ya. Pada saat dia kepepet ya, orang Filistin sudah kepung dia ya, Samuel sudah tidak ada ya, Samuel sudah meninggal saat itu, dia nggak ada pegangan lagi. Pada siapa dia harus lari? Kepada siapa dia harus mengandalkan diri? Mungkin di saat itu dia sudah mulai berdoa kepada Tuhan, tapi sepertinya doanya hanya cuma ketatap sampai, hanya cuma di genteng saja ya, sampai di atap rumah saja. Dia merasa bahwa doanya tidak tembus sampai ke surga ya. Tuhan diam pada saat itu. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia cari orang yang namanya orang pintar, namanya Endor. Dalam 1 Samuel 28 kalau kita boleh baca itu cerita itu. Bagaimana dia tanya orang pintar, kemudian dia kepingin menghadirkan Samuel dan sebagainya. Dan kita tahu ini adalah satu hal yang jahat di mata Tuhan. Satu hal yang sangat mengecewakan hatinya Tuhan Yesus. Satu hal yang menyebabkan Saul harus menanggung semuanya karena kebodohannya, karena imannya yang tidak kekeh kepada Tuhan. Satu tadi apa? Baca firman Tuhan. Kedua, tekun dalam apa? Dengan iman kita. Apapun yang terjadi buat kehidupan kita. Baik yang mendengarkan saat ini boleh dari kaum muda mungkin, ya. Kaum dewasa mungkin 40-50 tahun, atau mungkin sudah 50 tahun ke atas seperti saya. Siapapun juga dari kita anggota GBIS Mojo Agung yang saya kasihi, biarlah kehidupan kita hanya mengandalkan 1%, jangan ditambah yang lain. Siapa itu? Hanya Tuhan Yesus Kristus. Yakobus 1 ayat 8 dikatakan, Yakobus 1 ayat 8 dikatakan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Bertekunlah dalam Dia. Bertekunlah di dalam Dia. Yang ketiga, bil, baca, tekun dalam pembacaan kitab. 2, tekun dalam iman. Yang ketiga, tekun dalam menjalankan firman Allah. Lakukan saja. Lakukan. Lakukan. Lakukan apa yang Tuhan mau buat kehidupan kita. Yakobus 1 ayat 25. Yakobus 1:25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya. Ini poinnya. Bukan mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Yakobus memang tokoh murid Tuhan Yesus yang agak berbeda ya dalam penulisannya. Dia menuliskan banyak hal tentang perbuatan, tapi perbuatan apa? Perbuatan karena percaya Yesus. Ya.
Efek samping dari kita percaya Yesus memang harus ada di dalam perbuatan kita. Kalau kita berkata kepada Tuhan, Tuhan aku beriman kepadamu, Tuhan aku percaya kepadamu, Tuhan aku sungguh ngandel apa yang Kau katakan buat kehidupanku. Tapi kehidupannya tidak mencerminkan apa yang menjadi anak Allah, tidak mencerminkan apa yang dimaui oleh Tuhan Yesus Kristus buat kehidupan kita. Apa gunanya? Perbuatan, tingkah laku, apa yang kita lakukan memang harus betul-betul mencerminkan bahwa aku ini orang yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya di lidah bibir kita mengaku kita percaya, tapi pada tindak tanduk kita, tingkah pola kita, kehidupan kita sehari-hari kita lakukan untuk menyenangkan hatinya Tuhan Yesus Kristus. Kemarin saya ada hal yang sangat sederhana. Saya praktekkan firman Tuhan sungguh. Ada lampu stopan di Muksari. Saya pikir ini masih menutupi lampu stopannya. Kemudian saya kejar agak kencang sedikit. Ternyata mobil yang di depan itu tiba-tiba berhenti yang mendadak. Sehingga saya harus sangat mendadak sekali. Saya pikir, aduh, saya salah ini. Saya diam. Kemudian tindakan yang sangat kecil yang saya lakukan pada kehidupan saya. Tuhan, ampuni saya. Saya sudah kemerungsung untuk bisa mengalahkan lampu merah. Ternyata mobil yang depan itu lebih taat dari saya. Mobil yang depan itu dia mau berhenti meskipun mendadak. Sehingga saya ngobot kepinginnya ke susu. Jadi kepontal-pontal bahasa Indonesia yang bahasa Jawanya kepontal-pontal. Dan kita tahu saya belajar untuk bukan mangkal saat itu. Saya bukan kok enggak nutut itu, enggak. Tapi saya berkata kepada hati saya, Tuhan, ampuni aku. Aku terlalu susu buat apa? Lalu mereka berjalan. Kemudian nanti kalau lampu hijau saya akan jalan pelan-pelan. Hal yang sangat simpel Bapak Ibu, yang sangat sederhana. Tapi memang itulah yang harus kita belajar untuk bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan hatinya Tuhan. Jangan kayak Akan, hati-hati. Waktu dia serang Yeriko hancur. Nah, kemudian pasukan Israel mulai masuk ke Yeriko, dan saat itu juga begitu banyak barang jarahan yang diambil oleh pasukan dari Yosua. Tetapi pada saat itu Yosua bilang, tidak boleh ambil apapun juga, semua masukkan kepada bait Allah. Masukkan semuanya ke bait Allah, menjadi satu persembahan. Apapun juga, awas kalau ngambil. Ternyata kita tahu, dia sudah dengar firman Tuhan, dia sudah menjadi pengikut Yosua sebagai umat Israel yang percaya kepada Tuhan, sudah. Tapi apa yang dia lakukan? Sangat mengecewakan hatinya Tuhan. Dia ambil beberapa bagian hal yang menurut dia sangat istimewa. Mungkin ada emas lantaan gitu ya, ada lagi baju yang bagus-bagus ya, jubah-jubah yang bagus, dia simpan itu. Kemudian waktu bangsa Israel menyerbu sebuah negeri yang namanya Ai, mungkin negeri yang sangat kecil ya, cukup dengan beberapa ratus orang aja mungkin Ai bisa dikalahkan. Tapi begitu Joshua dengan pasukannya maju untuk menyerang, akhirnya kalah, hancur, sampai lari sifat kuping. Kenapa? Karena memang kemudian Joshua mencari, kenapa ini Tuhan? Kenapa Tuhan? Why? Kenapa aku kalah? Yeriko yang begitu besar aku taklukkan dengan kekuatan Tuhan. Sekarang Ai yang kecil, mungkin juga sudah didoakan sama Joshua kemarinnya, aku akan maju untuk Ai, Tuhan sertai. Tapi ternyata saat ini kita kalah. Dan kemudian tunjukkan, ingat, ada dosa pencurian di dalam umat. Cari enggak? Cari Bapak Ibu. Ketemu akan pegang. Dan kemudian kita tahu bahwa apapun yang kita lakukan untuk menyenangkan hatinya Tuhan atau untuk mengecewakan hatinya Tuhan, yakin dan percaya, itu berdampak buat kehidupan kita. Hati-hati. Kita belajar sore ini sama-sama. Saya, Bapak Ibu semuanya belajar sama-sama. Kita belajar 3 hal.
dalam ketekunan kita mengiring dia. Ya. Kita persiapkan peluru-peluru kehidupan kita. Apa itu? Baca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Imani hal itu dengan sungguh-sungguh. Ya. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus, percaya kepada Tuhan tanpa plus apapun juga. Juga belajar lakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Tutup rapat-rapat hatimu untuk perbuatan jahat. Tutup rapat-rapat hatimu untuk perbuatan yang mengecewakan hati Tuhan. Lakukan hal-hal yang baik, meskipun itu sangat simpel. Ya. Mungkin itu hanya sebuah senyuman kepada teman kita. Mungkin itu hanya sebuah jabat tangan untuk teman kita. Mungkin hanya kita katakan bantu doa untuk penyakit yang diderita oleh sahabat kita. Tapi lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Ya. Semata-mata apa yang kita lakukan sehari-hari untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir, Ibrani 12 ayat yang ketiga. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dan pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ibrani bilang apa? Ingat kepada Tuhan Yesus yang menanggung semuanya. Dia harus mengalahkan kehidupan yang sesungguhnya, yang dia harus mempunyai hak untuk itu. Ya. Dia mempunyai kekuatan yang luar biasa, dia punya kuasa yang luar biasa. Dia adalah Allah sendiri, tapi dia relakan semuanya hancur, semuanya untuk kita. Dia disakiti, dia dicemooh, dia dihancurkan saat itu juga. Digantung di atas kayu salib jauh-jauh. Demi siapa? Demi kita. Dengan ketekunannya yang maha kuat untuk menanggung penderitaannya, untuk menanggung hal yang begitu menyakitkan bagi hidup, dan dia kuat menanggung. Itulah Yesus kita, itulah Allah kita, yang tidak pernah mengecewakan kita, yang senantiasa ngomong kehidupan kita, yang senantiasa menjadikan kita kuat melalui kehidupan sehari-hari, menjadikan dia teladan buat kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya firman Tuhan yang singkat ini, renungan Rabu sore yang singkat ini, tengah minggu yang singkat ini, boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi berkat buat kehidupan kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk dalam doa untuk bangsa dan negara. Yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa ada, dan Tuhan Yesus senantiasa, mata Tuhan Yesus memperhatikan setiap kita, ya. Terlebih umat-umat yang percaya kepada Dia. Kita tahu gelombang kehidupan saat ini masih begitu banyak, ya. Namanya virus 19 ini sudah berkembang begitu pesat. Salah satu hal yang paling luar biasa urgen saat ini dihadapi oleh semua orang di dunia, termasuk Indonesia. Dan kita tahu begitu banyak hal yang mengecewakan kita di hadapan kita, ya. Pekerjaan kita mungkin, ya. Apapun yang kita lakukan, begitu banyak problem kehidupan yang sepertinya tidak habis dalam kehidupan kita. Waktu saya kemarin ke Bali, saya melihat begitu banyak kehancuran tempat-tempat kuliner yang saat itu beberapa tahun yang lalu saya ingat sekali. Saya katakan pada istri saya, itu dulu kita makan makanan Jepang di sana. Begitu penuh, begitu mahal, sampai kita cari tempat harus ke tempat yang atas, ya. Yang bawah sudah penuh semuanya. Sekarang hanya tinggal keruntuhan. Sungguh Bapak Ibu, tinggal keruntuhan. Saya katakan pada istri saya, kamu ingat enggak? Kamu pernah kan makan di situ? Istri saya bilang, iya, aku ingat. Jadi keruntuhan luar biasa. Kalau kita tidak kuat dalam dia, perbanyak peluru kita, ya. Perbanyak apa yang kita punya, yang kita bisa untuk semakin mendekat kepada Dia. Baca firman Tuhan, biarlah iman kita senantiasa bertumbuh dalam Dia. Lakukan hal-hal yang menyenangkan hatinya Tuhan. Bahkan mungkin itu hal yang paling simpel buat kehidupan kita. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk segala kasih karunia-Mu buat kehidupan kami Tuhan, untuk segala belas kasihan-Mu buat kehidupan kami Tuhan, sehingga Engkau masih layakkan kami, Engkau masih beri kesempatan kami untuk kami menghirup udara segar di tempat ini Tuhan Yesus. Kami tetap dalam keadaan sehat walafiat. Itu semua karena berkat Tuhan Yesus saja, semata-mata bukan karena kekuatan kami Tuhan. Kami begitu menyadari untuk hal yang seperti ini. Terima kasih Bapa yang Maha Baik untuk sore ini. Biarlah kami boleh berdoa untuk banyak-banyak hal Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kau lawati bangsa dan negara kami Indonesia Bapa. Dari pimpinan yang paling rendah, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Bupati, Gubernur, sampai kepada Kepala Negara Pak Jokowi yang kami kasihi.
Tuhan Yesus sertai, beri hikmat-Mu, beri kekuatan yang dari surga untuk boleh mengendalikan semua bangsa ini menjadi ke arah yang lebih baik Tuhan, yang lebih menyenangkan Tuhan Yesus. Biarlah nama Tuhan Yesus boleh semakin disebarluaskan di negeri kami yang tercinta ini Tuhan Yesus. Engkau boleh Tuhan Yesus semakin disenangkan hati-Mu dengan segala apa yang boleh dilakukan oleh bangsa Indonesia ini Bapa. Kami tahu, kami yakin, kami percaya Tuhan, semua perhatian-Mu, semua Tuhan belas kasihan-Mu Tuhan tercurah untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Bapa. Kau lepaskan kami dari virus 19 ini Tuhan. Kau lepaskan kami dari setiap masalah-masalah yang begitu menakutkan yang ada di hadapan kami. Kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk apapun yang dihadapi oleh sedang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, khususnya GBIS Mojo Agung yang ada di dalam lingkungan kami. Tuhan sertai setiap kami, Tuhan berkati setiap kami, Tuhan cukupkan setiap kami Tuhan. Mata belas kasihan Tuhan Yesus senantiasa terarah buat setiap kehidupan kami. Lawatan-Mu, kekuatan Tuhan Yesus senantiasa ada dalam kehidupan kami. Sembuhkan yang sakit, cukupkan yang dalam kekurangannya, lepaskan semua hamba-hamba-Mu yang dari masalahnya. Biarlah dalam semuanya Tuhan, kami boleh tetap memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus saja dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.